Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik-baik, puji Tuhan ya. Ehm, saya mengucap syukur kita boleh punya kesempatan untuk beribadah dan beribadah bersama-sama. Kita perlu tahu dan sadari betul bahwa ketika kita berkumpul pada hari Minggu ini adalah satu kesempatan, satu kehormatan yang luar biasa untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, ya, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa di dalam penyembahan, ada kuasa di dalam firman Tuhan, ada kuasa di dalam persekutuan setiap umat Tuhan. Ada amin. So ketika kita kita melewati sebenarnya banyak hal. Tapi saya percaya pada saat ini, saat kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita boleh dikuatkan kembali, kita boleh disegarkan kembali, kita boleh terus dimampukan untuk melanjutkan pertandingan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Oke, kita siapkan hati kita. Saya ini minggu terakhir ya di bulan Januari. Saya recap sedikit, saya ulangi sedikit apa yang sudah disampaikan dalam minggu-minggu ke belakang. Pada minggu pertama, kalau saudara ingat, saya share itu judul khotbah saya yaitu Fix Our Eyes on Jesus, Fixing Our Eyes unto Jesus. Di mana kita sebagai awal tahun saya rindu untuk kita kita bisa mendapatkan hal yang sederhana untuk sepanjang tahun kita perlu tanamkan, kita perlu ingat bahwa apapun yang terjadi kita perlu mengarahkan mata kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian saya lanjutkan dengan kita sebagai run the race, bahwa kita ini ada di dalam sebuah pertandingan, dan pertandingan yang diwajibkan buat kita, yaitu yang kita bilang yaitu kehidupan atau pertandingan iman. Itu adalah the run of faith, jadi pertandingan iman. Nah berikutnya saya share juga tentang bahwa di dalam sebuah pertandingan, seperti firman Tuhan katakan dalam Ibrani, nanti yang akan kita baca kembali bersama-sama, bahwa untuk mencapai sebuah garis finish itu diperlukan sesuatu hal. Jadi kalau kita tidak memiliki hal ini, kita bisa jadi tidak selesai, kita bisa jadi kalah dalam kehidupan. Dan apa yang diperlukan yaitu namanya ketahanan atau endurance. Jadi kita perlu run with endurance, berlari dengan ketahanan. Dengan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan, kita perlu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi kita bukan lari dan selesai finish karena peserta lainnya tidak selesai. Kita bukan lari atau sampai di garis finish, bukan peserta lainnya itu pada berhenti. Tapi kita memang bertanding, dalam arti kita menyelesaikan pertandingan dan menyelesaikannya dengan baik. Begitu. Dan hari ini saya mau sampaikan, lanjutkan, saya mau ambil satu topik dari perikop yang sama, yaitu saya beri judul Run Freely. Yaitu bagaimana kita boleh berlari dengan istilahnya dengan bebas, tanpa ada hal-hal yang bisa menghambat di dalam kita menjalankan perlombaan yang Tuhan wajibkan buat kita. Nah mari kita mulai kembali dengan kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya, di depan ada bahasa Inggrisnya ya. Mungkin nanti 1-2 kali saya akan mengulangi dengan bahasa Inggrisnya juga. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah kembali kitab Ibrani pasal yang ke-12, dan ini adalah ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama ini dimulai dengan kata yaitu therefore. Therefore itu kira-kira jadi gitu ya kalau bahasa Indonesianya, atau oleh karena itu. Berarti kan kalau sudah lihat ini ayat yang pertama, dalam Ibrani 12 udah dikatakan langsung oleh karena itu jadi, nah dan seterusnya. Berarti ada sebuah cerita di belakangnya, betul ya? Ada sebuah cerita di belakangnya. Nah jadi kan misalnya, saya udah, misalnya saya kasih contoh, saya udah ke restoran ini.
Jadi oleh karena itu mendingan ke restoran ini. Jadi karena ada hal-hal yang ini, ada pilihan, ada penjelasan, ada cerita, kita harus ambil keputusan ini. Nah kalau kita lihat ini adalah ayat yang pertama, nggak ada ayat yang ke-0 gitu istilahnya. Berarti kalau kita lihat, kita mesti kembali kepada kitab Ibrani yang pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-11. Nah kalau saudara lihat, pasal 11 ini berisi tentang apa? Ini adalah pasal yang bercerita tentang iman. Di dalam ada banyak orang bilang ini dibilangnya the hall of fame. Kalau saudara pernah ke Hollywood, sini ada yang pernah ke Hollywood, saya belum pernah sih, lewat doang gitu ya. Yang pernah jalan di Hollywood itu kan ada bintang-bintang gitu, ada nama-nama artis gitu ya. Nanti ke sana coba cari nama saya, nggak akan ketemu pasti. Nah itu adalah Hall of Fame. Jadi artis-artis terkenal yang namanya dipahat istilahnya dalam sebuah tegel yang ada di sana. Itu Hall of Fame, orang-orang terkenal. Nah Ibrani pasal yang ke-11 itu adalah Hall of Fame atau dalam orang Kristen bisa bilangnya Hall of Faith. Jadi nama-nama yang luar biasa, yang menjadi panutan, menjadi teladan dalam apa? Yaitu dalam iman. Itu situ ada Abraham, ada Musa, ada Sarah. Dan maksudnya apa? Bahwa kita lihat di dalam pasal yang ke-11 itu bercerita tentang bagaimana orang-orang ini, mereka itu di dalam kehidupannya, kita tahu kehidupan mereka gak gampang, banyak dari mereka, dan saudara ingat bahwa setiap orang-orang yang ada di Alkitab itu adalah orang-orang yang biasa, yang memiliki Tuhan, yang disertai Tuhan, yang luar biasa. Amin. Sama dengan kita adalah orang biasa yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat kita menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Nah kalau saudara lihat di sini, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Jadi karena kita dikelilingi katanya oleh banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, yaitu siapa saksi-saksinya? Yaitu pahlawan-pahlawan iman yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 yang sebelumnya. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nuh taat kepada Tuhan ketika disuruh membangun bahtera. Abraham dia taat kepada Tuhan ketika Tuhan suruh pergi meskipun tidak tahu kemana harus pergi. Begitu. Kemudian ada banyak pahlawan iman yang ditulis di sana, di mana mereka juga memberikan diri mereka, mereka masuk ke dalam penyerahan diri, mereka berkorban untuk banyak hal, dan mereka dalam kehidupannya mereka mengalami penyertaan Tuhan, mereka mengalami penyediaan Tuhan, mereka mengalami kekuatan dari Tuhan, mereka mengalami ada berkat yang luar biasa, ada hal-hal yang tidak mungkin secara manusia, mujizat, terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang ini, dan berkat-berkat hal-hal yang luar biasa itu menyertai kehidupan mereka. Nah itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Dan saudara tahu bahwa sebenarnya kitab Ibrani 11 itu belum berhenti. Maksudnya kalau dibilang, saudara lihat kitab Kisah Para Rasul itu sebenarnya kitab yang seharusnya menjadi panjang. Kalau kita bisa teruskan bahwa bahkan setelah orang-orang yang ditulis dalam Alkitab, ada banyak lagi pahlawan-pahlawan iman, martir-martir, orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita. Di mana mereka menjadi teladan iman buat setiap kita. Betul ya? Dan saya percaya Tuhan juga mau pakai setiap kita nih untuk menjadi teladan iman bagi orang lain, bagi generasi yang setelah kita. Di mana mereka bisa melihat bahwa ada kesetiaan, ada ketaatan, ada penyerahan diri, ada pengorbanan kepada Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan yang kita berserah kepada Tuhan. So, maksudnya apa? Ketika Ibrani pasal 12 itu seperti ini, kita dikelilingi oleh banyak sekali saksi, great cloud of witnesses, jadi banyak sekali. Maksudnya apa? Bahwa kitab Ibrani ini ditulis untuk menyemangati setiap kita. Memberikan kita kekuatan kembali dalam pertandingan iman yang sedang kita jalani pada hari-hari ini. Penulis tahu bahwa pertandingan iman itu tidak gampang. Saya sudah bahas lumayan banyak ya bahwa pertandingan kita itu diibaratkan seperti pertandingan maraton, lari. Jadi bukan pertandingan yang jalan santai atau jalan apa tuh namanya kalau di sini jalan indah gitu ya, jalan cepat gitu ya. Kayaknya enak banget gitu. Tapi maraton itu capek, berat, tidak gampang dan perlu endurance, perlu ketahanan untuk bisa sampai garis finish. Nah, jadi banyak sekali contoh atau teladan di dalam kehidupan kita yang kita miliki. Dari orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab, orang-orang yang mungkin sudah pergi mendahului kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, dan kita tahu mereka banyak meninggalkan legacy atau teladan yang luar biasa, dan kemudian sekeliling kita sama. Saya melihat
bahwa setiap kita memiliki kesaksian kita masing-masing di dalam Tuhan. Dan itu juga bukti bahwa Tuhan nyata. Betul ya? Bukti bahwa Tuhan luar biasa. Nah kemudian kita lihat, jadi karena kita punya banyak saksi, firman Tuhannya kan bersambung ya. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah, oleh karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah ini selain minggu lalu saya bahas tentang yang namanya ketahanan, saudara, untuk memenangkan pertandingan, untuk sampai ke garis finish dengan baik, kita perlu menanggalkan. Menanggalkan itu melepaskan. Kita lagi winter, kalau kita masuk ruangan, sebelumnya kita pakai jaket, kita buka jaketnya. Nah itu ditanggalkan, dilepas dan ditaruh dan ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Beban dan dosa yang sebenarnya kenapa perlu ditanggalkan? Karena begitu merintangi kita. So di sini dikatakan, let us also lay aside atau put off, leave everything behind, every weight and sin which clings so closely, which so entangles us. Dalam bahasa terjemahan lain dibilang bagus, yang begitu mengikat kita gitu, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita perlu tanggalkan nih, kita perlu tinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau di sini ada dua hal yang perlu kita tinggalkan. Yang pertama apa? Beban. Yang kedua dosa ya, perlu ditanggalkan. Kalau dosa udah jelas ya. Dosa itu saya lihat dia seperti sekarang udah gak dipakai, tapi kalau narapidana zaman dulu itu dia dikasih bandul bola besi yang diikat pakai rantai ke kakinya. Itu di Indonesia kalau saudara banyak lihat sejarah Indonesia itu banyak dipakai pada waktu itu sehingga orang gak bisa lari, udah gak bisa kemana-mana. Dan kadang-kadang udah diikat begitu, dipatok pula ke lantai. Jadi pergerakannya mungkin hanya bisa sekitar 1 meter atau 2 meter, gak bisa kemana-mana. Jangankan lari, untuk jalan lebih aja udah gak bisa. Itu dosa yang membuat kita memang tidak bisa apa-apa, sudah jelas. Ketika engkau hidup di dalam dosa, maka engkau akan tidak maksimal di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan bisa menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kehidupanmu, dan kau tidak akan bisa menerima dengan baik apa yang Tuhan siapkan untuk dirimu. Nah yang kedua, yang ini kita perlu perhatikan, bahwa ada hal-hal yang bukan dosa, tetapi sebenarnya itu justru menghambat kita sekali di dalam pertandingan iman. Ini yang dibilang beban. Jadi beban ini adalah satu hal yang bukan dosa, tetapi yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa berlari secara efektif. Jadi beban. Saudara lihat orang pelari, ada yang lari di gunung kah, ada yang lari di maraton, mereka seminim mungkin pakaiannya, maksudnya setipis mungkin. Mereka nggak bawa macam-macam tuh, tidak bawa yang aneh-aneh. Nah, jadi beban ini juga adalah hal-hal yang membuat kita seringkali tidak bisa maju di dalam kekristenan kita. Inilah hal-hal yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Wah, saudara lihat ada banyak orang mungkin, wah kehidupannya baik, mereka rajin ke gereja, mereka ya baca firman Tuhan juga, mereka berdoa juga, tapi sepertinya nggak bisa, pertumbuhannya tuh pelan sekali. Sepertinya nggak maksimal gitu. Terlebih kalau kita lihat apakah mereka melayani Tuhan atau tidak, mereka terlibat atau tidak, menggenapi rencana Tuhan atau tidak. Nah inilah beban yang sebenarnya harus kita tanggalkan, harus dilepaskan. Nah hal-hal ini yang membuat kita seringkali juga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya beban itu tadi. Beban yang begitu mengikat, beban yang begitu merintangi, sehingga kita tidak bisa berlari cepat, tidak bisa berlari maksimal, dan tidak bisa mencapai garis finish atau tidak menyelesaikan pertandingan iman yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, saya akan kasih contoh ya beberapa hal beban ini. Yang pertama, kalau kita lihat ada satu firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 13-14, itu berbicara tentang keinginan kita. Nah kita lihat ya di sini dibilang begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. But each person, verse 2, is tempted when he is lured and enticed by his own desire.
Jadi ternyata kita ini dicobai seringkali bukan karena iblis loh, dan bukan karena Tuhan. Orang kan punya pengertian yang salah, wah Tuhan kayaknya kenapa ya mencobai saya. Kenapa Tuhan mengizinkan seperti ini? Menurut saudara, kalaupun Tuhan mengizinkan satu hal yang tidak engkau inginkan terjadi dalam kehidupanmu, saya mau pastikan, saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah cobaan yang bukan biasa-biasa saja, yang sangat berat. Tapi ada rencana Tuhan untuk kehidupan Ayub. Tapi kita juga gak bisa nyalahin, wah iblis lagi nih, iblis nih pasti iblis. Iblis protes loh nanti, ini kok gua lagi yang disalahin. Padahal sebenarnya tuh lihat, mungkin iblis nanti setuju juga dengan firman Tuhan. Tuh lihat balik firman Tuhan tuh, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara bisa jabarkan, kita punya keinginan apa nih? Yang ingin ini, ingin itu. Dari yang keinginan yang jelas-jelas salah, keinginan yang jelas-jelas bukan salah saja tapi dosa misalnya. Nah, misalnya apa? Saya lihat di sini nggak ada. Yang ingin punya istri 2 misalnya. Nah, itu kan udah jelas-jelas ya. Benar nggak? Kenapa keinginan? Tapi nyata nggak? Nyata. Terjadi banyak. Yang ingin punya lebih gitu. Itu jelas-jelas dosa. Tapi ada keinginan yang enggak dosa. Keinginan yang kayaknya dibilang salah, enggak juga. Tapi ternyata itu beban. Nah, saudara perlu perhatikan dalam kehidupanmu, apakah yang selama ini engkau inginkan, sehingga engkau mengejar semuanya itu, engkau memfokuskan energimu, waktumu dan lain sebagainya untuk mendapatkan hal itu, karena apa? Karena keinginan. Bukan dosa, tapi apakah hal itu justru menjadi beban di dalam pertandingan iman yang menghambat engkau tidak memenuhi panggilan Tuhan, atau menghambat engkau tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, ini yang pertama, contoh sederhana, keinginan, dan ada banyak hal. Mari tahun ini kita boleh mulai pilah lagi. Yang mungkin keinginan yang bisa ditunda, keinginan yang tidak terlalu penting, well ya oke lah. Jangan kita pada akhirnya sampai di sebuah titik kembali, bukan salah, bukan dosa, tetapi bisa merintangi. Jangan sampai itu menghambat kita, merintangi kita untuk kita bisa lari di dalam pertandingan iman ini. Nah, kemudian yang kedua, contoh. Ini beberapa contoh dan sebenarnya banyak contoh. Bagaimana dengan sebenarnya tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita. Saya mau ajak jemaat Tuhan untuk kita boleh naik tingkat, naik level ya. Saudara, firman Tuhan itu ajarkan ada 2 hal. Kalau beban kita bagikan, tapi kalau tanggung jawab kita pikul. Nah, ini kita mesti mengerti prinsip firman Tuhan ini. Maksudnya apa? Kalau beban, ya ada beban kita misalnya ada yang menderita, itu adalah bagian kita sebagai satu tubuh Kristus untuk saling menolong, betul ya? Tapi kalau tanggung jawab, misalnya apa? Orang berhutang, engkau harus bertanggung jawab menyelesaikan hutangmu. Engkau bersalah, engkau harus bertanggung jawab menanggung kesalahanmu. Nah, kita semakin dewasa kita perlu memilah. Bukan berarti ya ini memang ada apa ya dalam kehidupan sehari-harinya kita perlu hikmat Tuhan. Tapi jangan sampai seringkali kita ini berusaha mengambil tanggung jawab dari orang lain. Sementara orangnya yang salah, orangnya santai-santai. Jadi yang disalahin diri kita gitu. Dengan alasan bahwa kamu kok gak nolong, kamu kok gak gini. Well, kayaknya ini tanggung jawab kamu. Ya, dalam hal ini kita bisa belajar lebih dalam lagi dalam care cell, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi prinsip firman Tuhan bahwa beban itu kita share. Tetapi tanggung jawab kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ada amin. Bertanggung jawab terhadap anak-anak di dalam Tuhan, dalam pertumbuhan, dan dalam banyak hal. Atau mungkin ada hal yang menjadi beban. Beban apa? Kalau dibilang ada beban namanya beban pikiran. Nah, ini saya kayaknya semakin berumur, semua kita semakin berumur ya. Soalnya jangan mikir, oh saya baru 20 tahun, 25 tahun, ya besok juga ulang tahun semakin berumur loh. Kan umur nambah gitu. Nggak rela gitu dibilang tua kayaknya. Semakin berumur, nah kan kayaknya banyak pikiran gitu ya. Wah pikirin ini, pikirin itu dan lain sebagainya. Tapi saudara, ada hal-hal yang jangan sampai kita overthinking. Nah overthinking ini memikirkan sesuatu yang berlebihan. Kayaknya satu perkataan yang pas itu yang dibilang sama orang dari Sulawesi Utara. Belum kesana sok kamari katanya gitu ya kira-kira. Jadi belum pasti terjadi gitu.
ini kayaknya nanti gimana ya, nanti begini, nanti bisa begini loh. Iya semua aja juga bisa. Dan kita kan sebagai manusia kita sangat kreatif dalam menciptakan ide-ide yang negatif, betul ya? Kayaknya, nanti gimana, nanti begini. Dan saudara kalau engkau dikuasai oleh ketakutan, maka engkau akan muncul ide kreatif yang pada akhirnya bisa membuat engkau menghasilkan banyak kesimpulan. Nah ini, jangan sampai kita overthinking. Atau mungkin juga ada hal-hal yang istilahnya, ya kita mesti pilah nih. Mana yang prioritas, mana yang harus kita pikirkan betul-betul, mana yang seharusnya jangan jadi pikiran kita. Gosip harusnya jangan jadi pikiran. Cek aja benar atau enggak, iya, enggak, kalau enggak ya udah jangan dipikirin banyak-banyak. Jangan dipikirin siang malam, nanti gimana ya, bayangin enggak kalau dia begini-begini, waduh capek dong. Nanti enggak maksimal juga, padahal kita bisa mikirin yang lain, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita prioritaskan. Keinginan, tanggung jawab, pikiran misalnya, satu hal yang kalau orang pikir kayaknya besar gitu ya, kayaknya beban itu sepertinya kalau tadi dibilang tanggalkan semua beban. Jadi jangan lari bawa dumbbell gitu, jangan lari pakai coat winter, jangan lari pakai sepatu boots, jangan, jelas, pokoknya seringan mungkin. Tapi saudara, kalau engkau lihat bahwa kita pikir hal yang membebani itu hal-hal yang berat gitu. Tapi ternyata hal-hal yang kecil itu bisa membebani atau merintangi pertandingan iman kita. Ada satu quote yang saya suka dari legenda boxer, petinju, yaitu Muhammad Ali. Dia bilang begini, dia bilang begini, often it isn't the mountains ahead that wear you out. It is the little pebble in your shoes. Jadi seringkali Muhammad Ali bilang begini, dia kan juara dunia yang luar biasa ya. The greatest, orang mengaku the greatest boxer ever live. Masih hidup ya, still alive. Muhammad Ali masih hidup ya, masih ya. Dia begini, seringkali bukan gunung yang di depan itu yang membuat kita capek. Jadi naik gunung itu bukan karena lihat gunungnya tinggi ya, masih baru setengah jalan nih. Masih panjang nih, nanti ngeliat kita turun udah ada bukit lagi. Sampai bukit, turun lagi, bukit lagi. Kita kan kalau naik gunung selalu nanti pertanyaannya, ini udah sampai puncak belum ya? Karena begitu kita sampai puncak, ngelihat nanti ada puncak yang lain. Dan kita kira itu puncak terakhir. Naik lagi, sampai di atas, taunya di belakangnya ada puncak lagi gitu. Ada puncak lagi, kayak gak habis-habis. Tapi ternyata seringkali bukan gunungnya yang susah untuk didaki, yang susah untuk diselesaikan, yang membuat kita capek. Jadi sebenarnya bukan masalah yang seringkali membuat kita capek. Tetapi apa? It is the little pebble in your shoe. Tapi ada batu kerikil kecil yang ada di dalam sepatumu. Maksudnya apa? Kembali. Saudara, bukan sebenarnya masalah yang begitu besar yang membuat kita berhenti. Yang membuat kita menyerah. Tapi seringkali karena ada batu kecil di dalam sepatu kita. Nah ini satu istilah yang sebenarnya sederhana. Saya dari kecil, saya ingat mungkin saya bayangkan saya dari kecil kemana-mana jalan kaki. Jadi SD jalan kaki, mulai dari SD waktu itu dekat rumah di Bandung, pindah ke Jakarta, sering saya ceritakan jalan kaki lewat sawah, ke gereja jalan kaki lewat sawah, pulang juga jalan kaki lagi, baru naik angkot nyambung begitu ya. SMP jalan kaki, ya sekali-sekali naik angkot, karena waktu itu juga masih uang terbatas, mewah, sebuah kemewahan. Kalau enggak jalan kaki, pergi dan pulang. Kalau pulang sekolah itu rame, supaya enggak bosen, kita tendang-tendang gelas aqua gitu ya, dari sekolah sampai rumah gitu. Nggak tahu siapa yang pernah mengalami seperti itu, dan itu fun gitu. Semuanya akhirnya mungkin banyak sampah di rumah, karena ya jalan. SMA ya naik angkot, tapi jalan juga, pulang kemana-mana. Sekolah, kuliah, masih jalan kaki juga, bawa ransel, nenteng-nenteng tas kemana-mana. Kayaknya waktu menikah baru beli motor. Jadi saya sampai umur tertentu itu saya jalan kaki kemana-mana. Dan jalan kaki itu mengalami, kalau saudara jalan lama atau naik gunung, misal camping, itu ada batu kecil yang masuk, itu bikin bisa luka dalam kaki kita ya. Maka dari itu yang orang suka hiking benar-benar kadang-kadang dia pakai namanya gaiter, yang saudara mungkin pernah lihat dari sebetis gitu sampai ke pergelangan kaki di bawah. Kenapa? Supaya nggak ada tanah, nggak ada kerikil yang kecil yang masuk ke dalam sepatu. Tujuannya seperti itu, selain melindungi dari tanaman yang tajam dan lain sebagainya. Tapi saudara kalau engkau punya pebble kecil mungkin setengah sentimeter gitu kali ya.
batu kerikil. Waduh itu jalan, jangankan untuk menyelesaikan gunung. Mungkin 1 kilometer aja udah, atau setengah kilometer aja udah bisa luka kaki dan berhenti. Nggak melanjutkan pertandingan atau perjalanan. Tapi kalau semuanya baik, endurance punya, gunungnya tidak peduli setinggi apa, orang nyampe. Jangankan Mount Washington, bener ya, Mount Everest aja orang nyampe, betul. Tapi coba suruh jalan dari sini kemana aja, ada kerikil dalam sepatu, saudara nggak akan bisa maksimal. Nah dalam kehidupan kita seringkali seperti itu tuh. Ada kerikil kecil yang mengganggu, yang kita simpan dan kita nggak mau keluarin dari sepatu kita. Yang kita biarkan istilahnya. Kalau ada masalah tuh istilahnya kita sapu ke dalam karpet. Itu. Wah kelihatannya bersih, padahal kalau karpetnya dibuka, ternyata banyak kotorannya. Cuma biar cepat udahlah dianggap beres, dianggap selesai. Masalah yang tidak diselesaikan. Jangan lupa saudara bahwa ketika Daud berhadapan dengan Goliat, saya pernah berapa kali sampaikan, tapi ini satu firman yang luar biasa. Goliat itu adalah sebenarnya orang-orang God yang waktu itu tidak dimusnahkan atau dibiarkan. Saudara nanti kita bisa belajar lagi dalam pasal-pasal sebelumnya. Jadi Tuhan suruh bangsa Israel untuk memusnahkan orang God, tapi ada satu yang dibiarkan, yang pada akhirnya muncul menjadi Goliat. Kalau kau punya masalah di dalam keluarga, dalam hubungan dengan siapapun, bereskan. Mending istilahnya ribut 5 menit, meskipun bukan ribut sampai bagaimana ya, daripada 5 tahun disimpan di dalam hati. Kalau nggak suka sama orang bilang, saya kesinggung loh tadi kamu ngomong gitu loh. Tapi firman Tuhan ajarkan kita menyampaikan dengan kasih. Saya jujur kesinggung loh, tapi saya tahu kamu mungkin nggak bermaksud seperti itu. Dan saya udah maafin kamu misalnya. Mungkin nanti ngobrol, oh iya ini bener nggak? Klarifikasi, jangan asumsi. Ada amin? Kalau dengar sesuatu ada orang ngomongin kita, kalau bisa jangan diomongin lagi. Orang misalnya ngomongin, kamu dengar gak kamu kata si ini begini. Oh ya, dia juga begitu. Nah jangan begitu tuh, itu nanti jadi rame. Kalau ada kesempatannya langsung datengin aja. Saya dengar kamu bilang seperti ini, saya sih gak percaya, cuma mau cek aja benar atau enggak. Nah kenapa gitu, beresin, udah beres. Jangan sampai nanti suatu saat itu menjadi numpuk, menjadi Goliat di dalam kehidupan kita. Padahal sebuah kerikil yang kita biarkan, yang ada di dalam hati, atau mungkin di dalam hubunganmu dengan orang lain, atau di dalam keluarga, mungkin suami istri dengan anak yang gak diberesin, dibiarin aja ya udahlah, emang dia mah begitu. Padahal numpuk tuh, jadi beban di hati. Nah itulah yang jadi beban. Pada akhirnya engkau tidak bisa maksimal. Engkau tidak bisa meneruskan, melanjutkan. Engkau tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada pebble in your shoes. Kerikil di dalam sepatu. Ketidakjujuran kah? Ketidakterbukaan, hal-hal yang dibiarkan, masalah yang istilahnya disapu ke bawah karpet. Kita pikir beres, tapi ternyata sebenarnya tidak beres. So, penulis Ibrani katakan, tanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Apakah bebannya itu besar, apakah bebannya itu kecil, kalau itu merintangimu untuk maju dalam Tuhan, tanggalkan, tinggalkan, lepaskan. Ada amin? So, mari kita boleh renungkan, beban apa yang selama ini merintangi kita, membuat engkau tidak bisa lari, membuat engkau tidak bisa maksimal di dalam Tuhan. Di dalam banyak hal, kita boleh tanggalkan semuanya itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pertandingan iman. Dan pertandingan iman itu bukan pertandingan yang mudah. Kalau kita lihat di sepanjang tahun 2024, ada banyak kita mengalami yang namanya kedukaan ya. Bahkan di awal tahun dari 2025 ini. Ada masalah-masalah, ada pergumulan yang orang alami dan itu terus dibawa. Tidak selesai sampai 31 Desember ketika kita hore selamat tahun baru, itu semuanya baru gitu ya. Berarti masalah yang lalu beres, benar ya? Selamat tahun baru, mungkin iblis juga, selamat, masalah baru itu semuanya. Pergumulan baru, jangan lupa semuanya yang baru, itu kesulitan yang baru. Tapi ini kalau dibilang, saya lihat 2025 boleh dibilang kita rough start gitu ya. Permulaan yang ya lumayan gak gampang ya, kalau mau dibilang berat gitu. Kalau gak dibilang berat, gak mudah. Banyak hal yang kita alami,
kembali again di awal tahun kita mengalami ada kedukaan. Ada berita-berita yang tidak mengenakan gitu. Berita yang tidak menyenangkan. Berita, kejadian, kondisi yang kita tidak inginkan. Dan bisa jadi tidak mudah ke depannya. Ada banyak yang bukan hanya gereja Tuhan yang di sini, jemaat ini dalam arti yang cerita ke saya, yang kita alami sama-sama, tapi ketika saya ketemu orang-orang, banyak mereka yang mengalami hal-hal yang berat gitu. Nah, saya mau ajak saudara boleh dukung doa. Ini kembali saudara, saya mau sampaikan ini ada satu orang yang saya kenal, saya suka dampingi, kemudian beliau juga datang ke belanja di Aneka dan beliau bergumul. Tapi kita sebagai jemaat Tuhan di sini, kita punya satu nilai-nilai bahwa ketika kita mendengarkan satu cerita dari kehidupan orang lain yang ada di sini, bukan selesai dari tempat ini, kita langsung dengan gampang kita share ke orang lain ya, udah tahu belum? Begini, jangan ya. Kalau nggak perlu diceritain, nggak perlu diceritain. Apalagi kita kalau cerita itu sama yang lebih dewasa yang tahu tujuannya. Kalau cerita kita itu bakal menjadi entertain, jadi gosip, jadi kesenangan, mending kita nggak cerita. Tapi saya ceritakan ini untuk bisa mendukung doa dan ini sudah oke dari yang bergumul gitu. Dan beliau memang meminta dukungan doa dari jemaat Tuhan juga. Jadi ada seorang bapak di sini, saya mungkin nggak usah sebut gerejanya. Jadi beberapa waktu sebelumnya cucunya itu nggak bisa angkat tangan gitu ya, karena nggak bisa pakai baju, karena seperti kaku gitu sih otot-ototnya. Begitu kemudian dibawa ke dokter dan diobservasi selama 2 minggu. Dan kira-kira kemarin atau kemarin lusa, Jumat atau Sabtu gitu ya, saya tidak tahu pastinya. Setelah diobservasi di Boston, ini anak umur 5 tahun, dia delay dalam berbicara, dalam speech, jadi belum bisa ngomong untuk 5 tahun. Ternyata yang menyedihkan, dokternya bilang bahwa anak ini punya kanker di otak. Dan kankernya itu, tumornya itu seperti menempel ke otak dan tidak mungkin dioperasi. Sudah bayangkan 5 tahun. Yang lebih memilukan lagi, ketika dokternya katakan bahwa life expectancy atau kehidupan dari anak ini diperkirakan hanya sekitar 6 bulan. Saudara bisa bayangkan awal tahun nih, sebagai orang tua, sebagai opa oma, saudara mengalami seperti ini bahwa ini anak lucu-lucunya 5 tahun, cuma akan hidup 6 bulan. Wah, saya bilang ke istri saya, aduh kalau saya mungkin saya cuti udah 6 bulan. Saya akan habiskan waktu sama dia, saya sayang dia, main dengan dia, kemana-mana saya akan ajar dia. Wah. Tapi saudara lihat bahwa banyak hal yang tidak gampang ya dalam kehidupan banyak orang. Nanti kita akan masuk kepada satu hal yang berikutnya, di mana firman Tuhan ajarkan kita masuk dalam doa dan pengucapan syukur. Bahwa seringkali kita melihat, waduh masalah kita ini yang udah paling tinggi gitu. Malah ada orang-orang yang jauh lebih menderita dari kita loh, dan lebih berjuang. So, dukung doa. Kalau saudara berdoa, Tuhan berdoa buat anak ini, kita berdoa buat mujizat Tuhan. Karena dokter udah tidak bisa apa-apa. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan mujizat dengan kehendaknya. Ada amin? So, maksud saya menceritakan ini apa? Kembali, seperti firman Tuhan katakan bahwa ini adalah maraton yang gak gampang. Hidup ini gak gampang. Hidup ini berat seringkali dan perlu endurance, perlu ketahanan, perlu fokus kepada Tuhan. Perlu mata yang tertuju kepada Yesus. Perlu sebuah dedikasi yang tinggi untuk kita boleh terus berada di dalam Tuhan. Masalah tetap ada, betul, masalah gak akan lepas. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memampukan kita. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita gak berhenti, tapi terus berlari dalam pertandingan iman. Karena kalau kita gak hati-hati, kita bisa terjebak dalam masalah-masalah kehidupan dan fokus hanya kepada masalah dan bukan fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Tapi karena seringkali kita fokus kepada masalah kita membesarkan masalah, maka Tuhan kita menjadi kecil dan kita dikalahkan oleh masalah.
So saya mau share 2 perikop yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk jemaat Tuhan hari ini. Saya berdoa ini boleh memberikan setiap kita kekuatan, kesegaran yang baru dalam iman kita. Yang pertama dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Firman Tuhan katakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah tadi Ibrani katakan tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ada satu sisi Tuhan bilang begini, kalau engkau capek, engkau lelah, letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Wah luar biasa Tuhan kita. Tuhan tahu loh, dia gak bilang bahwa hidup itu gampang, enggak. Tapi marilah kepadaku semua yang letih lesu. Karena Tuhan tahu bahwa dalam langkah demi langkah, dalam mile demi miles, dalam umur demi umur yang kita jalani, ada yang namanya masalah dan itu seringkali membuat kita capek, letih lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan sediakan solusinya. Hey come on, datang kepadaku. Lepaskan, tanggalkan. Lepaskan kuk itu gitu. Dan pikulah yang kupasang. Kenapa? Karena kuk yang dari Tuhan, kuk itu beban juga yang ada di leher. Kita harus tunduk terhadap otoritas Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan itu adalah kuknya itu ringan. Beda dengan ketika kita berada di dalam kerajaan iblis, itu kuk yang memberatkan. Tipuan iblis yang mencoba untuk mengakali bahwa kita berpikir bahwa kuk yang Tuhan pasang itu atau kuk yang dari Tuhan itu adalah kuk yang lebih berat. Wah kalau jadi Kristen lebih berat ya, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah itu adalah tipu muslihat iblis. Tapi Yesus mengatakan, ayo datang kepadaku. Semua yang berbeban berat, yang letih lesu. Kenapa? Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah maksudnya apa? Saudara yang kasih Tuhan. Berita baiknya Yesus ini membuat kita menjadi pelari yang bisa berlari dengan bebas. Lightweight runners. Karena dia yang sudah memikul beban dosa kita dan dia memberikan kelegaan kepada kita. Hidup tidak mudah, betul, tapi ada kemudahan di dalam Tuhan. Dalam kesulitan, Tuhan menyediakan kelegaan. Bagian kita apa? Kita datang kepada Tuhan, kita menanggalkan semua beban yang merintangi, kemudian kita menyerahkan semua beban kehidupan kita, semua pergumulan kita, kekhawatiran kita, keresahan kita. Berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Bagaimana kita menyerahkan setiap beban kehidupan kita kepada Tuhan? Perikop terakhir, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya bagus, saya suka. Oke, come to me all who labor and are heavy laden, heavy burden, and I will give you rest. So we need rest. When we rest, we are recharge. Kita di-charge lagi waktu kita beristirahat. Kita segar lagi gitu. Nah, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Karena capek itu kan capek pikiran, capek hati gitu ya. Jadi ada istirahat, ada kelegaan untuk jiwa kita. Nah yang ke-7 bagus. For my yoke is easy and my burden is light. Nah kalau di dalam contemporary English version dibilang begini. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. Nah ini bagus nih. Kalau biarlah dibilang bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan ini dibilang the peace that comes from God will control the way you think and feel.
kedamaian dari Tuhan itu yang akan mengendalikan pikiran kita dan perasaan kita. Selama ini, apakah justru pikiran kita dan perasaan kita yang mengendalikan kedamaian kita? Apakah kalau engkau mengalami hal yang baik, kondisi baik, menerima hal yang baik, engkau memiliki damai? Berarti kondisi yang mengendalikan kedamaianmu. Perasaanmu yang mengendalikan kedamaianmu. Kalau engkau tidak baik, engkau tidak mengalami hal yang baik, engkau tidak memiliki damai. Seharusnya terbalik. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tidak khawatir, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka justru damai yang dari Tuhan itu yang akan menguasai dan mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Jadi real life, kehidupan yang nyata. Hidup nyata ada masalah, betul, semuanya ada masalah. Tapi dengan ini kita mengerti bahwa di dalam masalah kita tetap bisa memiliki kedamaian dari Tuhan. Karena kedamaian dari Tuhan seharusnya tidak dikuasai oleh perasaan dan kondisi atau kejadian yang kita alami pada hari-hari ini. Ada amin. Jangan kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saudara yang kasih Tuhan, nyatakan setiap hal, setiap keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bukan ke dalam wishful thinking. Atau hanya berharap-harap gitu, aduh semoga. Enggak, nyatakan kepada Tuhan. Komunikasikan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, perkatakan. Sehingga engkau bisa dengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari situlah kita bisa memiliki iman. Jadi bukan hanya wishful thinking. Kita tahu bahwa ada kuasa di dalam doa. Saudara percaya? There is power in prayer. Kalau kita betul-betul percaya, itu adalah jalan, ada kuasa dalam doa, maka kita akan berdoa. Jangan-jangan kita gak berdoa karena kita tanpa sadar kita gak gitu percaya. Kita berusaha, tapi kita tidak berdoa. Kalau engkau punya masalah, yang pertama yang kau perlu lakukan bukan berusaha, tapi berdoa. Meminta Tuhan, berharap kepada Tuhan. Baru kemudian engkau berusaha dengan tuntunan dari Roh Kudus. So, nyatakan ke dalam doa. Kemudian nyatakanlah dengan permohonan syukur. Maksudnya apa? Saudara ingat, setiap janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Ingat the great cloud of witnesses, saksi-saksi yang banyak yang luar biasa. Yang menjadi teladan iman dalam hidup kita. Bahwa mereka mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Dan kita mengucap syukur kenapa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada firman Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, firman Tuhan itu pasti digenapi. Ada amin? Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Karena dia adalah Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Di sanalah kita bisa mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur. Buat damai yang sejati yang Tuhan berikan. Saya mau hidup di dalam damai Tuhan. Biar saya tidak hidup dikuasai oleh pikiran atau perasaan atau keadaan. Saya mengucap syukur karena saya tahu Tuhan pasti mendampingi saya. Tuhan menolong saya dalam setiap situasi. Itulah yang menjadi dasar dari pengucapan syukur kita. Terakhir, percaya dan berdoa bahwa damai yang dari Tuhan itu pada waktu-waktu ini menguasai setiap kita. Kita tahu sama-sama. Bukan hanya apa yang sedang kita hadapi, tapi apa yang saudara seiman kita sedang hadapi. Ada yang kedukaan, ada yang mengalami kesulitan, mungkin ada keresahan, ketakutan dan lain sebagainya. Kita saling berdoa. Kita berdoa biar kita tidak dikuasai oleh keadaan. Kita tidak dikuasai oleh perasaan, tidak dikuasai oleh situasi. Tapi sebagai pelari yang Tuhan sudah taruh di dalam pertandingan iman ini, kita terus berlari dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan ketahanan, menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Dengan belajar kepada saksi-saksi iman yang ada. Dan terus tanggalkan beban, dosa yang begitu merintangi kita. Dan janji firman Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang boleh melingkupi hati pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Yes Lord. Yes God. Mengucap syukur Tuhan buat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat setiap janji firman Tuhan yang boleh diberikan kepada kami,
yang boleh menjadi bagian kami Tuhan. Mengucap syukur buat Roh Kudus yang menyertai kami setiap saat. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa, hamba-Mu berdoa, seperti apa yang firman Tuhan boleh sampaikan, yang boleh nyatakan. Biar damai sejahtera yang dari Tuhan itu menguasai, mengendalikan pikiran dan perasaan kami Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan ilahi dari Tuhan. Kesegaran yang baru setiap hari, setiap pagi. Yang datang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kekuatan iman, kesegaran di dalam roh, di dalam jiwa kami Tuhan. Menjadi bagian dalam setiap jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh terus menjadi fondasi di dalam setiap langkah kaki kami. Dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, kami boleh terus berlari di dalam pertandingan iman yang Tuhan boleh wajibkan bagi setiap kami. Dan dalam semuanya ini kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengerjakan satu hal yang baik, Tuhan mengerjakan rancangan yang baik dalam kehidupan kami, dan bukan hanya untuk henti pada diri kami sendiri, tapi biar lewat kehidupan kami berdoa, lewat pelayanan kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, nama Yesus boleh dimuliakan. Ada kesaksian di mana orang boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Berdoa biar boleh ada gereja yang berkuasa. Kesaksian-kesaksian yang baru, mujizat, terobosan yang boleh terjadi di rumah ini Tuhan. Sehingga boleh memperlihatkan kepada orang-orang banyak, menyaksikan. Menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Bahwa ada Yesus yang hidup. Dan Tuhan, biar gereja Tuhan boleh terus berjalan, memerintah dengan otoritas, kuasa Tuhan, urapan Tuhan itu bekerja bukan hanya pada saat kami berkumpul beribadah. Tapi dimanapun kami berada, saat kami bekerja, saat kami berkomunitas, di sanalah Yesus yang boleh menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.